Minyak bintang merupakan minyak tradisional asli suku Dayak yang biasanya digunakan untuk berbagai pengobatan. Dikutip dari laman warisan budaya, minyak ini dipercaya dibuat dengan ilmu khusus yang melibatkan ritual gaib, sehingga mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Konon orang yang membuat minyak bintang haruslah memiliki ilmu. Minyak ini berkembang di masyarakat Dayak Benuak dan Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Mulanya orang mempelajari ilmu minyak bintang Dayak, untuk dapat bertahan dan menyerang musuh pada masa perang. Masyarakat sekitar percaya, minyak bintang memiliki keistimewaan dengan dapat menghidupkan pemiliknya yang mati terbunuh. Minyak bintang dari Dayak, dipercaya dibuat dari bahan-bahan yang rumit, sulit ditemukan, dan langka. Akibatnya minyak ini diproduksi sangat terbatas bahkan dijual dengan harga yang mahal. Dua versi pembuatan. Ada dua versi bahan dan metode pembuatan minyak bintang. Versi pertama menjelaskan bahwa minyak bintang dibuat dari kekuatan gaib berupa air liur Hantuen. Hantuen merupakan makhluk jejadian dalam legenda masyarakat Kalimantan. Selain itu, campuran lain minyak bintang adalah dari air bekas memandikan mayat bayi hingga minyak mayat ular. Versi kedua minyak bintang dibuat lewat campuran minyak kelapa, kapas bujang, dan burung bubut. Minyak kelapa yang digunakan untuk membuat minyak bintang adalah minyak kelapa biasa yang berasal dari proses pres daging buah kelapa. Lalu, kapas bujang adalah tanaman kapas yang baru saja berbuah dan tidak sempat jatuh ke tanah. Kemudian, bahan yang paling sulit adalah burung bubut. Burung bubut adalah burung yang tinggal di pedalaman hutan. Untuk membuat minyak bintang, burung bubut harus dipatahkan kakinya hidup-hidup hingga mati kemudian direbus lama hingga berbentuk minyak. Bahan-bahan tersebut dicampur menjadi satu. Proses ini hanya bisa dilakukan oleh orang berilmu pada malam-malam tertentu. Konon, pembuatan minyak bintang hanya bisa dilakukan pada malam Jumat, ketika bintang bersinar terang. Hal inilah yang menjadi dasar penamaan minyak tradisional tersebut. Banyaknya ritual magis yang dilakukan dalam pembuatan minyak bintang. Hal inilah membuat banyak orang percaya bahwa minyak ini sakti, sehingga bisa menyembuhkan segala penyakit. Masyarakat suku Dayak percaya minyak bintang dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Bahkan, efek penyembuhan dari minyak bintang muncul dalam waktu seminggu jika mengikuti syarat-syarat tertentu. Proses penyembuhan dengan minyak bintang sendiri harus dilakukan oleh penyembuh atau healer. Nantinya, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan penyembuh sebelum memberikan minyak bintang kepada pasiennya, mulai dari penyerahan mahar hingga doa-doa. Penggunaan minyak bintang pun berbeda-beda, tergantung perintah dari penyembuh. Sebagian healer akan memerintahkan pasiennya untuk meminum minyak bintang. Sedangkan, sebagian lagi dengan cara dioleskan di area luka atau sakit. Meski begitu, perlu penelitian lebih lanjut, apakah minyak bintang benar-benar sakti. Istilah Dayak paling umum digunakan untuk menyebut orang-orang asli non-Muslim, non-Melayu yang tinggal di pulau itu. Ini terutama berlaku di Malaysia, karena di Indonesia ada suku-suku Dayak yang Muslim namun tetap termasuk kategori Dayak walaupun beberapa di antaranya disebut dengan suku Banjar dan suku Kutai. Terdapat beragam penjelasan tentang etimologi istilah ini. Menurut Lindblad, kata Dayak berasal dari kata Daya dari bahasa Kenyah, yang berarti hulu sungai atau pedalaman. King lebih jauh menduga-duga bahwa Dayak mungkin juga berasal dari kata aja,
sebuah kata dari bahasa Melayu yang berarti asli atau pribumi. Dia juga yakin bahwa kata itu mungkin berasal dari sebuah istilah dari bahasa Jawa Tengah yang berarti perilaku yang tak sesuai atau yang tak pada tempatnya. Istilah untuk suku penduduk asli dekat Sambas dan Pontianak adalah Daya, Kanayat, orang Daya orang darat, sedangkan di Banjarmasin disebut Biaju, Beidari, Aju Hulu. Jadi semula istilah orang Daya, orang darat, ditujukan untuk penduduk asli Kalimantan Barat yakni rumpun Bidayuh yang selanjutnya dinamakan Dayak Darat yang dibedakan dengan Dayak Laut, rumpun Iban. Di Banjarmasin, istilah Dayak mulai digunakan dalam perjanjian Sultan Banjar dengan Hindia Belanda tahun 1826, untuk menggantikan istilah Biaju Besar, daerah Sungai Kahayan, dan Biaju Kecil, daerah Sungai Kapuas Murung, yang masing-masing diganti menjadi Dayak Besar dan Dayak Kecil. Selanjutnya oleh pihak kolonial Belanda hanya kedua daerah inilah yang kemudian secara administratif disebut Tanah Dayak. Sejak masa itulah istilah Dayak juga ditujukan untuk rumpun Ngajuot Danum atau rumpun Barito. Selanjutnya istilah Dayak dipakai meluas yang secara kolektif merujuk kepada suku-suku penduduk asli setempat yang berbeda-beda bahasanya, khususnya non-Muslim atau non-Melayu. Pada akhir abad ke-19, pasca perdamaian Tumbang Anoi, istilah Dayak dipakai dalam konteks kependudukan penguasa kolonial yang mengambil alih kedaulatan suku-suku yang tinggal di daerah-daerah pedalaman Kalimantan. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Timur, Dr. August Kaderland, seorang ilmuwan Belanda, adalah orang yang pertama kali mempergunakan istilah Dayak dalam pengertian di atas pada tahun 1895. Arti dari kata Dayak itu sendiri masih bisa diperdebatkan. Comans, 1987, misalnya, menulis bahwa menurut sebagian pengarang, Dayak berarti manusia, sementara pengarang lainnya menyatakan bahwa kata itu berarti pedalaman. Comans mengatakan bahwa arti yang paling tepat adalah orang yang tinggal di hulu sungai. Dengan nama serupa, Lahajir et al. melaporkan bahwa orang-orang Iban menggunakan istilah Dayak dengan arti manusia, sementara orang-orang Tunjung dan Benuak mengartikannya sebagai hulu sungai. Mereka juga menyatakan bahwa sebagian orang mengklaim bahwa istilah Dayak menunjuk pada karakteristik personal tertentu yang diakui oleh orang-orang Kalimantan, yaitu kuat, gagah, berani dan ulet. Lahajir et al. mencatat bahwa setidaknya ada 4 istilah untuk penduduk asli Kalimantan dalam literatur, yaitu Daya, Diak, Daya, dan Dayak. Penduduk asli itu sendiri pada umumnya tidak mengenal istilah-istilah ini, akan tetapi orang-orang di luar lingkup merekalah yang menyebut mereka sebagai Dayak. Penggambaran pria suku Dayak Longwai, Longwi dengan pakaian perang lengkap di Longwai, Kutai Barat, Kalimantan Timur pada ca. 1879-1880 oleh Karl Bock ketika melakukan ekspedisi dari Kutai ke kota Banjarmasin. Secara umum kebanyakan penduduk Kepulauan Nusantara adalah penutur bahasa Austronesia. Saat ini teori dominan adalah yang dikemukakan linguis seperti Peter Bluoot dan Blust, yaitu bahwa tempat asal bahasa Austronesia adalah Taiwan. Sekitar 4.000 tahun lalu, sekelompok orang Austronesia mulai bermigrasi ke Filipina. Kira-kira 500 tahun kemudian,
ada kelompok yang mulai bermigrasi ke selatan menuju Kepulauan Indonesia sekarang, dan ke timur menuju Pasifik. Namun orang Austronesia ini bukan penghuni pertama Pulau Borneo. Antara 60.000 dan 70.000 tahun lalu, waktu permukaan laut 120 atau 150 meter lebih rendah dari sekarang dan Kepulauan Indonesia berupa daratan, para geolog menyebut daratan ini, Sunda. Manusia sempat bermigrasi dari benua Asia menuju ke selatan dan sempat mencapai benua Australia yang saat itu tidak terlalu jauh dari daratan Asia. Dari pegunungan itulah berasal sungai-sungai besar seluruh Kalimantan. Diperkirakan, dalam rentang waktu yang lama, mereka harus menyebar menelusuri sungai-sungai hingga ke hilir dan kemudian mendiami pesisir Pulau Kalimantan. Tetek Tahtum menceritakan migrasi suku Dayak Ngaju dari daerah perhuluan sungai-sungai menuju daerah hilir sungai-sungai. Di daerah selatan Kalimantan suku Dayak pernah membangun sebuah kerajaan. Dalam tradisi lisan Dayak di daerah itu sering disebut Nan Sarunai Usak Jawa, yakni kerajaan Nan Sarunai dari Dayak Maanyan yang dihancurkan oleh Majapahit, yang diperkirakan terjadi antara tahun 1309 sampai 1389. Kejadian tersebut mengakibatkan suku Dayak Maanyan terdesak dan terpencar, sebagian masuk daerah pedalaman ke wilayah suku Dayak Lawangan. Arus besar berikutnya terjadi pada saat pengaruh Islam yang berasal dari Kerajaan Demak bersama masuknya para pedagang Melayu, sekitar tahun 1520. Sebagian besar suku Dayak di wilayah selatan dan timur Kalimantan yang memeluk Islam keluar dari suku Dayak dan tidak lagi mengakui dirinya sebagai orang Dayak karena adanya pengaruh budaya, bahasa, adat bahkan DNA genetika yang sangat kuat dari para pendatang karena adanya akumulasi. Hal ini membuat perbauran, akulturasi suatu suku sehingga membentuk budaya baru yang kemudian menjadi suku yang mandiri, melahirkan etnis tersendiri. Walau begitu, orang Dayak yang hanya memeluk Islam tetap teguh dengan Dayaknya, mereka tetaplah Dayak tetapi disebut sebagai orang Senganan, Dayak Senganan, kecuali orang-orang Dayak yang berakulturasi yang akhirnya melahirkan kebudayaan, suku baru yang bukan bagian dari Dayak lagi, tetapi biar begitu asal-usul mereka ya tetaplah Dayak. Contoh saja suku Dayak yang memeluk Islam lalu membentuk budaya baru seperti Banjar dan Kutai, mereka lebih senang jika menyebut dirinya sebagai atau orang Banjar dan orang Kutai. Sedangkan orang Dayak yang menolak agama Islam tetap teguh dengan agama lama kembali menyusuri sungai, masuk ke pedalaman, bermukim di daerah-daerah Kayu Tangi, Amuntai, Margasari, Batang Amandit, Batang Labuan Amas dan Batang Balangan. Sebagian lagi terus terdesak masuk rimba. Orang Dayak pemeluk Islam kebanyakan berada di Kalimantan Selatan dan sebagian kota Waringin. Salah seorang pimpinan Banjar Hindu yang terkenal adalah Lambung Mangkurat. Menurut orang Dayak adalah seorang Dayak, Maanyan atau Otdanum. Di Kalimantan Timur, orang suku Tonye Benuak yang memeluk agama Islam menyebut dirinya sebagai suku Kutai. Tidak hanya dari Nusantara, bangsa-bangsa lain juga berdatangan ke Kalimantan. Bangsa Tionghoa tercatat mulai datang ke Kalimantan pada masa dinasti Ming yang tercatat dalam buku 323 Sejarah Dinasti Ming, 1368-1643. Dari manuskrip berhuruf Hanzi disebutkan bahwa kota yang pertama dikunjungi adalah Banjarmasin dan disebutkan bahwa seorang pangeran yang berdarah Biaju menjadi pengganti Sultan Hidayatullah I. Kunjungan tersebut pada masa Sultan Hidayatullah I dan penggantinya yaitu Sultan Mustain Billah.
Hikayat Banjar memberitakan kunjungan tetapi tidak menetap oleh pedagang Jung bangsa Tionghoa dan Eropa, disebut Walanda, di Kalimantan Selatan telah terjadi pada masa kerajaan Banjar Hindu, abad ke-14. Pedagang Tionghoa mulai menetap di kota Banjarmasin pada suatu tempat dekat pantai pada tahun 1736. Kedatangan bangsa Tionghoa di selatan Kalimantan tidak mengakibatkan perpindahan penduduk Dayak dan tidak memiliki pengaruh langsung karena mereka hanya berdagang, terutama dengan kerajaan Banjar di Banjarmasin. Mereka tidak langsung berniaga dengan orang Dayak. Peninggalan bangsa Tionghoa masih disimpan oleh sebagian suku Dayak seperti piring Malawen, Belanga, guci, dan peralatan keramik. Tidak hanya itu, sebagian dari mereka juga ada bangsa Eropa. Sejak awal abad ke-5 bangsa Tionghoa telah sampai di Kalimantan. Pada abad ke-15 Kaisar Yongle mengirim sebuah angkatan perang besar ke selatan, termasuk Nusantara, di bawah pimpinan Cheng Ho, dan kembali ke Tiongkok pada tahun 1407. Setelah sebelumnya singgah ke Jawa, Kalimantan, Malaka, Manila dan Solok. Pada tahun 1750, Sultan Mempawah menerima orang-orang Tionghoa dari Brunei yang sedang mencari emas. Orang-orang Tionghoa tersebut membawa juga barang dagangan di antaranya candu, sutera, barang pecah belah seperti piring, cangkir, mangkuk dan guci.